Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video ini aku mau ngereferensiin barang-barang newborn yang paling kepake, termasuk barang-barang mamanya juga ya. Nah, ini aku referensiin untuk para moms, khususnya para new moms. Jadi nanti biar nggak kalap gitu dalam soal belanja. Karena memang sesuai pengalaman aku, ketika aku lagi belanja perlengkapan baby, itu kayak pengen semua banget dibeli gitu. Tapi jangan sampai seperti itu ya moms, karena kita juga harus menghemat dan harus tahu kebutuhan juga, karena memang nggak semua barang itu nantinya bakal kepake untuk baby kita. Nah, di sini aku ngereferensiinnya sesuai versi aku ya kemarin dalam pengalaman ngerawat baby Kenshin. Nah, jadi aku bikin video ini untuk ngasih gambaran aja ke para moms kira-kira barang-barang apa aja yang paling sering kepake untuk newborn nanti. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support aku dengan cara like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notification. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, ini untuk barang yang pertama mungkin akan lebih ke skincare gitu. Jadi aku masukin semua skincare ke dalam satu kotak gini, karena biasanya aku selalu taruh kotak ini itu di sebelahnya baby Kenshin gitu, biar nanti kalau misalkan dia kenapa-napa aku gampang gitu ya untuk ngasih pertolongan pertamanya. Nah, di sini untuk yang pertama aku punya beberapa skincare. Jadi ini tuh kayak skincare untuk beruntusan atau untuk ruam gitu, dan ada juga skincare untuk kayak misalkan dia luka-luka atau gigit nyamuk. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini aku punya Mustela Barrier Cream. Jadi ini itu biasanya aku pakai kalau misalkan gantiin diapersnya baby Kenshin. Nah, biasanya tuh suka muncul ruam kan di area pantatnya gitu. Nah, aku selalu pakai ini, dan alhamdulillah selama dari awal baby Kenshin lahir aku pakai ini sampai sekarang, dia tuh nggak pernah mengalami masalah ruam yang bener-bener banyak gitu. Jadi kayak memang ada ruam tapi dikit-dikit gitu. Nah, ini bener-bener membantu banget untuk mencegah baby kita dari ruam ya. Nah, untuk mereknya juga macam-macam, tapi di sini aku pakai Mustela dan alhamdulillah ini cocok untuk baby Kenshin ya. Nah, untuk selanjutnya krim beruntusan ini ada dari Buds. Nah, ini aku pakai kalau misalkan baby Kenshin itu mengalami beruntusan di wajahnya. Biasanya sih dia kalau abis nen gitu kan neneknya suka nempel-nempel tuh di wajah. Nah, biasa dia tuh selalu beruntusan setelah itu. Nah, ini aku pakein krim ini ke wajahnya dia, dan besoknya ini tuh bagus banget, langsung kempes gitu beruntusannya. Nah, ini penyelamat banget, karena kan kita nggak tahu ya, beruntusan itu bisa aja gatal dan bikin gak nyaman baby, kasihan gitu. Jadi aku selalu kasih ini kalau baby Kenshin itu beruntusan di wajahnya. Terus berikutnya ini ada dari Mustela juga. Kalau ini facial cream. Nah, facial cream ini juga berfungsi untuk mencegah wajah itu dari beruntusan. Nah, ini juga bagus banget, bikin wajah dia itu lebih lembab, nggak kering, dan lebih kayak kelihatan agak glowing gitu. Jadi bukan cuma emaknya aja yang glowing, tapi babynya juga harus glowing. Jadi ini itu aku suka banget ngasihin ini ke baby Kenshin. Nah, yang terakhir ini ada dari Lucas Papau. Nah, kalau misalkan Lucas Papau ini aku gunain kalau misalkan dia itu kena luka cakaran gitu ya di area wajahnya, entah itu dari kukunya atau bekas gigitan nyamuk. Ini juga aku pakein ke wajahnya baby Kenshin, dan alhamdulillahnya ini cocok di baby Kenshin. Kalau misalkan dia hari ini kecakar, aku olesin, lusa aja itu udah mulai hilang gitu ya. Bahkan kayak bekas-bekas nyamuk juga bisa hilang kalau pakai ini. Dan selanjutnya di sini ada kayak obat balur-balur gitu. Nah, ini aku memang nggak pernah ngasihin baby Kenshin kayak obat minum kayak paracetamol atau apa. Jadi sebisa mungkin aku kasih obat luar dulu dengan oil-oil seperti ini yang herbal. Nah, untuk pertama ini aku punya yang mereknya Cesa. Nah, ini itu untuk flu dan batuk. Kalau ini itu untuk demam. Nah, biasanya kalau baby Kenshin mulai kayak hidungnya mampet atau dia kelihatan seperti kayak mau flu gitu, aku selalu olesin ini di punggungnya dia, di bawah, di belakang telinganya, terus di dadanya dia juga aku olesin ini. Dan alhamdulillah dia tuh nggak pernah yang namanya kayak pilek-pilek meler gitu yang harus disedot gitu ingusnya. Dan kalau misalkan badan dia udah mulai kerasa anget, meriang, nggak enak badan, aku selalu olesin Cesa yang merah ini. Nah, ini berfungsi untuk menurunkan demam pada bayi ya. Ini yang Cesa Fever Drop gitu. Selama baby Kenshin kayak ngerasa anget, aku langsung oles ini, dia tuh nggak pernah sampai yang demam tinggi gitu, alhamdulillahnya ya. Jadi itu bener
bener-bener kepake banget pertolongan pertama kalau baby kensin udah mulai kayak nggak enak badan gitu ya mams. Terus ini juga ada ya mams, ini itu minyak paras. Jadi minyak paras itu sama kayak minyak kutus-kutus gitu. Ini tuh aku suka banget, ini tuh juga lumayan ampuh banget, bahkan dipakai untuk orang dewasa juga bisa. Nah ini aku gunain ke baby kensin kalau misalkan badan-badan dia itu kayak lagi ngerasa pegel atau gimana. Biasanya suka dibalur ini sama mama aku, terus dipijet-pijet, dan setelah itu dia langsung bobok pules. Nah, terus untuk produk berikutnya di sini ada termometer. Nah, jadi para moms wajib banget punya termometer di rumah, bebas mau yang model gimana, yang penting termometer. Karena ini bisa jadi pertolongan pertama ketika baby kita mengalami badan hangat atau demam ya. Jadi kita itu udah tahu suhu baby kita itu berapa. Kalau misalkan di atas wajarnya, kita udah punya tindakan untuk langsung bawa baby kita ke rumah sakit. Nah, jadi ini tuh salah satu barang newborn yang paling penting banget dan paling kepake pastinya. Nah, untuk barang yang berikutnya di sini ada penjepit upil. Nah, jadi ini tuh menjadi salah satu barang yang paling kepake banget buat baby kensin. Karena ini tuh gampang banget kalau misalkan ada upil yang kering gitu dalam hidungnya, ini langsung dimasukin dan dijepit pelan-pelan gitu. Dan ini ngebantu banget daripada pakai cotton bud. Karena kalau misalkan pakai cotton bud itu kan semakin masuk gitu ya kotorannya. Tapi kalau ini karena dia ujungnya kecil gitu, karena ini ujungnya kecil gitu, jadi kayak gampang banget masukin ke dalam hidungnya, terus upilnya dijepit tinggal ditarik gitu aja ya. Nah, jadi ini menurut aku barang yang paling kepake banget ya versi aku. Terus di sini ada gunting kuku. Nah, gunting kukunya itu yang model kayak gini. Karena memang dari awal beli aku nggak beli yang set-setan banyak yang ada kayak model gunting biasa gitu. Aku emang dari awal belinya yang model gunting kukunya seperti ini. Nah, ini beneran kepake banget buat aku untuk ngegunting si kukunya baby kensin. Karena emang kuku bayi itu cepet banget panjangnya. Kayak misalkan sekarang baru dipotong, bisa-bisa kayak beberapa hari itu udah panjang lagi aja gitu. Jadi aku lebih seneng pakai gunting kuku yang modelnya seperti ini karena kayak lebih gampang gitu. Kayak kita biasanya ngegunting kuku kita, tapi ini kita guntingnya kuku bayi dan memang harus tetap pelan-pelan ya kalau ngegunting kuku bayi. Ini menurut aku barang yang paling kepake sih. Terus selanjutnya di sini ada cotton roll. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat tuh yang awalnya besar kayak gini, ini tuh kayak tinggal segini doang. Nah, cotton roll ini ternyata berfungsi banget dan paling kepake banget. Nah, ini itu kemarin itu nggak sengaja aku lihat kayak di Allshop gitu. Kok modelnya unik banget ya, kapas tapi bentuknya roll gitu. Nah, ini aku beli dan ternyata ini tuh kepake banget. Kalau misalkan lagi ngebersihin pupnya baby kensin, aku itu selalu pakai cotton roll ini. Ini aku ambil kayak secuil dikit gitu, terus aku masukin ke dalam air, langsung dibersihin ke pantatnya baby kensin. Itu kayak lebih enak gitu untuk ngebersihin sisa-sisa kotoran dari pupnya baby kensin. Dan ini juga harganya affordable banget. Ini itu 500 gram tapi harganya nggak sampai 100.000 gitu. Menurut aku ini barang yang paling kepake banget versi aku. Terus di sini ada mainan. Jadi ini tuh mainannya baby kensin, semacam kayak melatih motorik anak gitu. Baby kensin juga suka banget kalau misalkan dia lagi rewel, terus aku kasih mainan ini, dia tuh kayak mulai anteng gitu dan perhatiannya itu langsung ke si mainannya ini. Terus selanjutnya di sini aku ada pumping ASI. Jadi ini tuh kayak pumping ASI manual yang modelnya kayak silikon gitu. Aku belinya yang mereknya Moimom. Nah, ini itu bagus banget kalau misalkan aku lagi menyusui baby kensin atau aku lagi pumping. Jadi ini tuh bisa menampung di payudara yang sebelahnya ya. Biasanya kan itu suka ikutan ngalir gitu ASInya. Dan ini tuh nggak cuma untuk nyeplok gini aja, tapi dia itu kayak bisa untuk pompa juga. Jadi kayak misalkan ditekan kayak gini, diginiin tuh, itu kayak benar-benar daya hisapnya itu kuat banget. Ini tuh paling banget kepake tiap hari ketika aku lagi pumping ASI aku. Terus selanjutnya di sini aku ada korset. Jadi aku punya 2 korset yang benar-benar paling aku pakai banget tiap hari. Kalau untuk pasca melahirkan, di sini aku pakai korsetnya nih dari New Life. Jadi ini itu enak banget. Bentukan korsetnya tuh kayak dari perut sampai ke paha gitu. Jadi dia tuh kayak bisa membentuk badan. Nah, ini tuh aku suka banget pakainya. Terus daya rekatnya juga kuat banget. Ini aku pakai pasca melahirkan. Nah, kalau akhir-akhir ini aku sering pakai
pakai korset ini dari Moimom. Korsetnya tuh enak banget, elastis banget. Jadi dia tuh kayak punya dua bagian gitu. Dan keduanya sama-sama elastis juga. Nah, ini tuh jadi korset andalan aku banget. Mungkin nanti kalau ada waktu aku bakal nge-review dua korset ini penggunaannya gimana dan hasilnya seperti apa ya. Terus produk selanjutnya di sini ada gendongan. Jadi ini tuh kayak gendongan instan tapi yang modelnya kayak samping gitu ya, kayak samping kita gendong bayi gini. Nah, ini itu paling kepake banget tiap hari karena baby Kenshin itu selalu banget minta digendong, padahal badannya dia itu gembul banget. Tapi dia tuh selalu minta digendong dan aku nggak mungkin gendong dia tanpa gendongan ini karena dia tuh lagi berat banget, 2 bulan aja beratnya itu 6 kilo. Nah, aku pakein ini tuh instan jadi gampang banget. Ini juga gendongan paling sering banget aku pakai tiap harinya kalau gendong baby Kenshin. Nah, jadi segitu aja video dari aku. Semoga video ini juga bermanfaat untuk para moms yang lagi belanja-belanja kebutuhan newborn ya. Ingat pesan aku, jangan terlalu kalap, beli barang-barang yang sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan nanti ternyata kurang, kan moms bisa beli, tapi di awal moms harus beli barang-barang yang lebih prioritas dulu ya. Nah, sekian video dari aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notification biar nggak ketinggalan video aku berikutnya ya. Bye mom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.